Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How is it going? I hope all of you are fine. Today, we are going to learn Chapter 8. They are made in Indonesia for English Grade 9 in second semester. Here, we will learn to use sentences in the passive voice to describe objects. Kompetensi dasar 3.8 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan passive voice. 4.8 Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Perhatikan unsur kebahasaan passive voice. Adapun tujuan pelajaran kali ini adalah keterampilan, yakni fisikomotorik. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan penggunaan unsur kebahasaan passive voice pada teks, tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Yang kedua, peserta didik mampu mengorasi kalimat pada teks, tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun kalimat acak menjadi teks interaksi transaksional, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Adapun fungsi sosial teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya, yakni sebagai berikut. Tapi, apa itu teks transaksional? Teks transaksional adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita memperoleh apa yang kita kehendaki dari penggunaan teks tersebut. To get things, atau untuk mendapatkan informasi atau sesuatu yang kita inginkan dari lawan bicara. Jadi fungsi teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana seseorang mendapatkan informasi dari orang lain karena ketertarikannya pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan pada seseorang atau subjek yang melakukan tindakan. Oke. Adapun struktur teks. Teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan minta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Pay attention to this text ya. Di sini ada Bill, Harry, and Bill. Mereka sedang berbicara. Membicarakan apa nih? This awesome gift was given to me by my friend. Ini maksudnya adalah opening, pembukaan. Wow, that looks nice. What is it called? Is it made in Indonesia? Yes, it is. This is called an angklung. Angklung is a musical instrument from the Sundanese culture of West Java. It is made of bamboo. It is used to play not only traditional but also modern music. Karena terakhir ini yang bagian penutup, jadi dia masuk closing. Sedangkan yang tengah ini adalah negotiating. Apa itu? Ya, ini contohnya ya. Opening this part presents the beginning or who start the conversation. Jadi yang memulai percakapan awalnya. Negotiating presents the thing discussed or negotiated or who gives the information. Nah, di sini ada yang dibicarakan tentang apa. Closing this part presents the ending or who ends the conversation. Nah, akhir atau siapa yang mengakhiri percakapan tersebut. Nah, unsur kebahasaan pada teks ini adalah passive voice atau kalimat pasif.
yang tadi dari dua unsur, yakni to be yang sesuai plus past participle atau verb 3 atau kata kerja ketiga yang bisa dilihat di kamus ya, di bagian regular dan irregular verbs. Tuh di situ ada. Ini simple present to be am, is, are plus past participle. Contohnya ini subjek am, is, are. Contoh verb 3-nya dari grill, grilled. Simple past am, is, are-nya berubah jadi was, were plus past participle. Di sini juga berubah jadi was dan were. Nah, sekarang contoh bentuk kalimat bentuk present tense. Positif, this is called an angklung. Negatif, hanya tambahkan not aja. This is not called an angklung. Bagaimana tanyanya? To be is dibalik pindah depan. Is this called an angklung? Nah, bagaimana tanya negatif? Tambahkan not setelah to be is not this called an angklung. Bagaimana dengan bentuk jamak atau plural? Contohnya they. To be-nya menggunakan are. They are made of bamboo. Negatif hanya tambah not. They are not made of bamboo. Pertanyaan, to be-nya pindah ke depan. Are they made of bamboo? Pertanyaan negatif, tambah not setelah to be. Are not they made of bamboo? Dan bentuk kalimat past tense. Positif, past tense bentuk lampau ya. Positif was given. Ya, to be-nya tadi is ma jadi was given. This awesome gift was given to me by my friend. This awesome gift was not given to me by my friend. Bentuk negatif hanya tambah not. Hampir sama dengan yang present tadi. Was pindah ke depan jadi bentuk pertanyaan. Negatif tambah was not. This awesome gift given to me by my friend. Ya. Kemudian bentuk jamaknya. This awesome gifts, ada jamak di sini, ada s di sini. Were given to me by my friend. Was-nya berubah jadi were karena dia jamak. Sedangkan negatif hanya tambah not. Were not given. Pertanyaan, to be-nya pindah ke depan. Were these awesome gifts given to me by my friend? Negatif. Negatif mengikuti to be ya. Were not. Nah, these awesome gifts given to me by my friend. Next. Unsur kebahasaan atau language. Tadi ada kata by ya. By ini menunjukkan pelaku aksi pada kalimat berpola passive voice. Dalam beberapa kondisi, penggunaan passive voice by phrase yang menyatakan pelaku tidak digunakan. Nah, seperti kita kan tidak menyatakan pelaku pada teks ini karena beberapa alasan sebagaimana terus di atas ya. Namun, kita dapat masukkan pelaku jika informasi tersebut sangat penting atau dalam kondisi tertentu seperti by my friend, siapa yang ngasih? Oh, teman saya, gitu, oleh teman saya. Nah, contohnya ini tadi, sekarang artinya apa? Kenapa? Ini artinya apa sih? Kok ada to be? Verb 3. This is called an angklung. Ini disebut angklung. Jadi artinya menjadi disebut. They are made of bamboo. Mereka dibuat dari bambu. This awesome gift was given to me by my friend. Hadiah yang mengagumkan ini diberikan kepadaku oleh temanku. These awesome gifts were given to me by my friend. Hadiah-hadiah yang mengagumkan ini diberikan kepadaku oleh temanku. By tadi menjadi oleh, ya, yang to be plus verb menjadi kalimatnya menjadi dia. Ya, ini ada latihan soal. Task 1 mengidentifikasi and mengoreksi. Mengidentifikasikan, kita identifikasi mana yang merupakan passive voice. Number 1, that clothes looks beautiful. Is it made in Indonesia? Nah, mana ini? Yes, good. Is made. Nah, number 2. Apakah kalimat ini benar? Dikoreksi, identifikasi koreksi. Adakah to be dan verb? Ternyata di sini ada it costs. Yakin ini it costs. Ya, ini salah ya. Harusnya menjadi it is called. Ya, it is called harusnya. And how do they wear it? When? It's worn by men and women. Ini betul ya. It is worn. Dipakai oleh. Terus yang ketiga adalah it was usually draped. Ya, pakai was. Usually, betul kan pakai was dia harusnya pakai apa? Tetap pakai is karena semua bentuknya present tense. Ya, ini salah ya dikoreksinya di is ini. Number 4, ini betul dipakai. Betul. Nomor 5, what is make of? Apakah ini is sama make boleh? No, harusnya menjadi made ya. Number 6, is made of cotton. Betul? Yes, good. Number 7, the thread are woven. Are used to are. Nah, ini ada thread ini tunggal ya, jadi bukan are tapi is. Ya,
The last muncul kalimat acak ya. Di sini dialognya tidak urut, jadi harus diurutkan mana yang benar. Cara mengerjakannya ada nomor 1, mana yang pertama? Kita lihat di sini. Nomor 1, coba yang cocok mana? Apakah pertama it looks? Oh no. Traditional? Yang pertama masa langsung gini? No. Kita cari kira-kira. Oh, pantasnya I got this awesome souvenir when I was working in Papua. Ini betul ya. Number 1 is C. Good. Oke. Oke, nah silakan dicoba nanti di rumah ya. Oke. Fighting. Nah, I think it is enough. I hope all of you understand. If you don't understand, you can ask me. Thank you and see you. Don't forget to wear your mask, wash your hands, stay healthy. Fighting.